Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Prayogo dengan NIM 15036210444, di mana dengan mata kuliah strategi dan media pembelajaran ini yang terhormat selaku dosen SMP yaitu Dr. Rian Arthur MPD. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang video pembelajaran, yaitu tentang peralatan menggambar teknik, di mana di sini kita akan mempelajari alat-alat seperti apa saja dan fungsinya dari alat tersebut. Nah, maka dari itu kita start untuk pelajarannya. Nah, sebelum dimulai, kita akan membahas dulu tentang materi pelajarannya, di mana yang pertama adalah jenis-jenis peralatan menggambar teknik, di mana kita akan mengetahui jenis-jenis peralatan tersebut, dan lalu kita akan membahas tentang fungsi peralatan menggambar teknik, yang membahas tentang fungsi-fungsi dari alat-alat tersebut pastinya. Oke, lanjut untuk ke alat yang pertama yang kita pakai dalam menggambar teknik adalah pensil gambar, di mana pensil gambar ini adalah alat tulis yang sering digunakan untuk menggambar dan menyelesaikan desain teknik seperti gambar rancangan bangunan, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Pensil dalam teknik sipil memiliki peran yang sangat penting dalam menggambar desain teknik, karena hasil gambar yang akurat dan detail dapat menentukan keberhasilan suatu proyek konstruksi. Oh iya, dalam pensil ini juga umumnya ada yang terbuat dari kayu atau plastik dan dilengkapi dengan timah yang terpasang di dalamnya, di mana ini juga tersedia dalam berbagai ukuran dan kekerasan yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan teknik gambar yang akan dilakukan. Selain itu juga pensil juga dilengkapi dengan penghapus yang terpasang, yang dimana ujungnya akan memudahkan penghapusan garis yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis dari pensil, yang dimana yang pertama ada pensil kayu, di mana pensil yang dirancang khusus untuk keperluan teknis dan ilustrasi dengan menggunakan kayu berkualitas tinggi dan timah yang halus dan tajam. Pensil kayu teknik umumnya memiliki kekerasan tertentu, tergantung pada kebutuhan teknik gambar yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya ada pensil mekanik, di mana jenis pensil ini digunakan untuk menggambar desain teknik seperti rancangan bangunan, jembatan, jalan, dan infrastruktur lainnya. Pensil ini juga memiliki ciri khas di mana antara plastik dan isi pensilnya terpisah dan memiliki ukuran berdasarkan diameter mata pensil. Misalnya 0,3 mm, 0,5 mm, dan 1 mm. Dan alat selanjutnya yang digunakan adalah penggaris, di mana alat ini sudah pasti dibutuhkan untuk berbagai hal dalam bidang teknik sipil. Nah, alat ukur ini juga digunakan untuk membuat garis lurus atau sudut yang presisi dalam menggambar atau merencanakan proyek konstruksi. Penggaris dalam teknik sipil juga tersedia dalam berbagai jenis dan ukuran, tergantung pada kebutuhan dan tujuan penggunaannya. Nah, penggaris ini juga biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama, seperti logam, plastik, atau kayu, dan tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis dan fungsi penggaris. Nah, yang pertama ada penggaris lurus. Penggaris lurus adalah penggaris dasar yang digunakan untuk membuat garis lurus, dan penggaris lurus tersedia dalam berbagai ukuran dan bahan seperti logam, plastik, atau kayu. Selanjutnya ada penggaris busur, di mana penggaris busur ini digunakan untuk menggambar lingkaran atau busur. Penggaris busur juga tersedia dalam berbagai ukuran yang dapat disesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada penggaris segitiga, di mana penggaris segitiga ini digunakan untuk membuat garis miring atau sudut yang presisi. Penggaris segitiga tersedia dalam berbagai ukuran dan sudut, seperti sudut 45 derajat atau 30/60 derajat. Selanjutnya ada penggaris siku, di mana penggaris siku ini adalah alat ukur yang biasanya terdiri dari dua lengan yang saling bersilangan, membentuk sudut
tepat atau 90 derajat. Dalam teknik sipil, penggaris siku digunakan untuk mengukur sudut dan membuat garis lurus atau miring yang presisi. Nah, kita sudah mengetahui jenis-jenis dan fungsi penggaris tersebut, maka dari itu pemilihan jenis penggaris yang tepat dan penggunaannya dengan benar dapat membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam pekerjaan bidang konstruksi. Nah, selanjutnya alat yang digunakan dalam menggambar teknik adalah jangka. Jangka adalah alat ukur yang digunakan dalam teknik sipil untuk mengukur jarak antara dua titik, di mana jangka memiliki dua lengan atau ruler yang saling bersilangan pada titik engsel. Dalam teknik sipil juga jangka digunakan untuk mengukur jarak antara titik-titik yang diinginkan pada gambar teknik, seperti ukuran gedung atau jarak antara dua pilar. Jangka juga digunakan untuk mengukur jarak di lapangan. Nah, jangka juga umumnya itu terbuat dari bahan logam atau plastik dan dapat memiliki beberapa jenis skala pengukuran, seperti skala cm atau inci. Beberapa jenis jangka juga memiliki fitur khusus seperti pengunci untuk mempertahankan pengukuran atau lengan yang dapat dilipat untuk memudahkan penyimpanan dan transportasi. Nah, berikutnya ini adalah buku gambar. Nah, di mana kita harus menggambar sebuah desain ataupun denah dari sebuah bangunan atau konstruksi, maka kita perlu media cetak, yaitu berupa buku gambar. Nah, buku gambar ini juga salah satu peralatan yang penting, di mana digunakan untuk membuat dan menyimpan gambar teknik. Dalam teknik sipil juga buku gambar digunakan untuk membuat gambar teknik seperti denah, tampak, potongan, dan detail konstruksi, di mana gambar-gambar ini memberikan informasi yang penting bagi arsitek, insinyur, dan kontraktor dalam merencanakan dan membangun proyek bangunan. Nah, di mana buku gambar ini juga dalam teknik sipil biasanya mempunyai ukuran standar seperti ukuran A3 ataupun A4, di mana ukuran A3 pasti jauh lebih besar dari ukuran A4, di mana ukuran A3 ini digunakan untuk skala yang lebih besar. Lalu dan terdapat berbagai jenis kertas gambar yang tersedia, tergantung pada jenis gambar yang ingin dimuat. Beberapa jenis kertas gambar yang umum digunakan dalam teknik sipil antara lain kertas gambar putih, di mana kertas gambar putih ini biasa digunakan untuk membuat denah-denah ataupun konstruksi, dan lalu juga ada dari kertas gambar biru, di mana kertas gambar biru ini biasanya untuk skala konstruksi yang besar. Dan selanjutnya ada kertas gambar transparan, di mana digunakan gambar transparan ini untuk bisa memproyeksikan konstruksi dan desain bangunan tersebut. Nah, cukup sekian dari presentasi saya tentang peralatan menggambar teknik dan juga jenis-jenis dari dan fungsinya juga. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.